Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang akhiran kalimat semi formal dalam bahasa Korea. Kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Korea, yaitu akhiran kalimat semi formal. Penguasaan materi ini sangat krusial karena akhiran semi formal merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang tidak terlalu akrab atau dalam situasi yang memerlukan kesopanan tanpa terlalu formal. Sistem level berbicara dalam bahasa Korea. Sebelum kita mendalami akhiran semi formal, penting untuk kita memahami bahwa bahasa Korea memiliki sistem level berbicara yang kompleks. Bahasa Korea memiliki 7 paradigma atau level berbicara, dan masing-masing level memiliki akhiran kata kerja yang unik untuk menunjukkan tingkat formalitas situasi. Berbeda dengan sistem honorific yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang disebutkan dalam kalimat. Level berbicara digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara atau mencerminkan formalitas atau informalitas situasi. Nama-nama ketujuh level ini berasal dari bentuk imperatif non-honorific dari kata kerja hada yang artinya melakukan di setiap level, ditambah dengan akhiran ce yang berarti gaya. Setiap level bahasa Korea dapat dikombinasikan dengan bentuk kata benda dan kata kerja honorific atau non-honorific, sehingga totalnya terdapat 14 kombinasi. Perlu dicatat bahwa beberapa level berbicara ini mulai jarang digunakan dalam percakapan bahasa Korea modern. Karakteristik akhiran semi formal yaitu ayo, eoyo, dan yoyo. Akhiran semi formal dalam bahasa Korea ditandai dengan penggunaan akhiran ayo, eoyo, dan yoyo. Bentuk akhiran ini sangat penting dalam komunikasi sehari-hari karena digunakan dalam percakapan dengan orang yang lebih tua, rekan kerja, atau situasi formal lainnya. Meskipun disebut semi formal, bentuk ini sebenarnya cukup sopan dan sangat sering digunakan dalam berbagai konteks. Tingkat formalitas akhiran semi formal berada di antara bentuk informal yaitu banmal yang digunakan di antara teman sebaya atau kepada orang yang lebih muda, dan bentuk formal tinggi yaitu hapyose yang digunakan dalam situasi sangat formal. Akhiran semi formal memberikan kesopanan yang cukup tanpa terkesan kaku atau terlalu resmi. Aturan pembentukan akhiran semi formal. Berikut adalah aturan dasar pembentukan akhiran semi formal. 1. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan vokal kecuali ada, gunakan akhiran ayo. 2. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan, gunakan akhiran eoyo. Yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran dengan hada, ganti dengan yoyo. Penggunaan akhiran kalimat hada untuk kata kerja. Salah satu pola yang paling umum dalam pembentukan akhiran semi formal adalah untuk kata kerja yang berakhiran dengan hada. Untuk kasus ini, bentuk semi formal dibuat dengan pengganti. Menjadi contohnya seperti jumun handa, itu memesan. Semi formalnya jumun heyo, itu juga artinya juga sama, memesan. Yosib hada, berlatih, buat semi formal. Yosib hayo, nah itu buat semi formalnya. Perhatikan bahwa semua kata kerja yang berakhiran hada akan mengikuti pola yang sama, menjadikannya salah satu pola yang paling mudah diingat dalam pembentukan akhiran semi formal. Penggunaan akhiran ayo, yeyo untuk kata kerja lainnya selain yang berakhiran hada. Aturan pemeliharaan antara ayo, eyo, yeyo tergantung pada vokal terakhir dari kata dasar kata kerja. Aturan harmoni vokal. Jika vokal berakhiran akar kata kerja ao dengan gunakan ayo. Jika vokal terakhir pada akar kata kerja adalah vokal lainnya. Untuk kata kerja berakhiran h, gunakan heyo. Contohnya seperti gada, pergi. Semi formalnya gayo.
boda, melihat. Bayo, semi formal. Contoh ketiga, meokda, makan. Meogeyo, itu buat semi formal. Ilkda, membaca. Ilgeyo, itu semi formal buat membaca. Contoh penggunaan dalam konteks komunikasi, akhiran semi formal sangat sering digunakan dalam berbagai konteks komunikasi sehari-hari. Nah, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan dalam situasi nyata. Yang ke-1 adalah perpisahan dan salam. Dalam situasi perpisahan, akhiran semi formal digunakan dalam berbagai ekspresi seperti annyeonghi gaseo, selamat tinggal. Nah, atau annyeonghi gaseo, selamat tinggal ketika ada yang pergi. Neil bayo, sampai jumpa. Jal gaseo, hati-hati di jalan. Hati-hati jalan. Josimhi gaseo, pulang dengan selamat. Yang kedua, dalam percakapan sehari-hari. Odi gayo, Anda mau pergi kemana? Moseo megyo, Anda mau makan apa? Hangul gumbeo, saya belajar bahasa Korea. Jigem bapayo, apakah Anda sibuk sekarang? Selanjutnya ada perbandingan dengan level berbicara lainnya. Untuk memahami pada akhiran semi formal dalam sistem level berbicara Korea secara lebih komprehensif, mari kita bandingkan dengan beberapa level berbicara lainnya. Level informal menggunakan akhiran seperti dan tidak menggunakan akhiran. Sedangkan level informal menggunakan akhiran seperti. Penggunaan kata pergi dalam semi formal yaitu gayo, informal ga, dan formal tinggi menggunakan kata gamida. Penggunaan akhiran semi formal dalam penerapan situasi sosial sangat bergantung pada konteks sosial dan juga hubungan antara pendengar dan juga pembicara. Kita dapat menggunakan akhiran semi formal ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, keadaan formal dan juga informal, bersama orang asing, orang yang baru dikenal, dan juga sesama rekan kerja. Nah, hindari penggunaan akhiran semi formal ketika kita berbicara dengan teman sebaya, orang yang mudah akrab, dan juga situasi ketika formal berlevel lebih tinggi. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini yaitu akhiran kalimat semi formal, ayo, oyo, dan juga yoyo merupakan aspek fundamental dalam komunikasi bahasa Korea. Penguasaan terhadap penggunaan akhiran ini akan sangat membantu dalam berkomunikasi secara efektif dan sopan dalam berbagai situasi sosial. Sistem akhiran semi formal ini mencerminkan karakteristik bahasa Korea yang sangat memperhatikan konteks sosial dan hubungan antar individu. Pemahaman mendalam tentang kapan dan bagaimana menggunakan akhiran semi formal akan membantu Anda tidak hanya berbicara bahasa Korea dengan benar secara tata bahasa, tetapi juga secara sosial dan budaya.